para siswa-siswi sekalian, sahabatku, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 bab 5 tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Pokok pembahasan kita adalah yang ketiga adalah teknik pengolahan. Sekarang kita bahas tentang teknik pengolahan. Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Pengawetan secara fisik yaitu yang pertama adalah pengawetan pada suhu rendah. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Dalam praktiknya, proses pengawetan dengan suhu rendah ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pendinginan cooling dengan suhu antara -2 derajat Celcius sampai +10 derajat Celcius, dan pembukuan atau freezing dengan suhu antara -12 derajat Celcius sampai -24 derajat Celcius, yang pada intinya adalah pengawetan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Yang kedua adalah suhu tinggi atau pengawetan dengan suhu tinggi. Pemanasan yang baik adalah secukupnya agar nilai gizi yang hilang tidak terlalu banyak. 2 faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan suhu tinggi atau panas sebagai berikut, yaitu jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Jumlah panas yang diberikan dalam proses pengolahan pangan tidak boleh lebih dari jumlah minimal panas yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba tersebut. Dalam proses pemanasan, ada hubungan antara panas dan waktu, yaitu jika suhu yang digunakan rendah, maka waktu pemanasan harus lebih lama. Jika suhu tinggi, waktu pemanasan singkat. Nah, berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu proses pasteurisasi dan sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi, berarti membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Sterilisasi biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit selama 15 menit. Pada makanan dikenal istilah sterilisasi komersial. Sterilisasi komersial adalah sterilisasi yang biasanya dilakukan terhadap sebagian besar pangan di dalam kaleng atau botol. Makanan yang steril secara komersial berarti semua mikroba penyebab penyakit dan pembentuk racun atau toksin dalam makanan tersebut telah dimatikan. Demikian juga semua mikroba pembusuk. Dengan demikian, produk pangan yang telah mengalami sterilisasi akan mempunyai daya awet yang tinggi, yaitu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pengalengan atau pembotolan adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba, patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan. Selanjutnya adalah pasteurisasi, adalah suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air, yaitu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Jadi, bahan pangan yang dipasteurisasi tersebut akan mempunyai daya awet beberapa hari, misalnya produk suhu pasteurisasi sampai beberapa bulan. Misalnya produk sari buah pasteurisasi. Walaupun proses ini hanya mampu membunuh mikroorganisme, namun pasteurisasi ini sering diaplikasikan terutama jika dikhawatirkan bahwa penggunaan panas yang lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya kerusakan mutu pada susu. Pasteurisasi biasanya disertai dengan cara pengawetan lain. Misalnya, makanan yang dipasteurisasi kemudian disimpan dengan cara pendinginan di dalam lemari pendingin. Berikutnya, blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan.
Pengeringan atau pengalengan blanching akan mematikan beberapa bakteri dan mendeaktivasi enzim yang menyebabkan pembusukan pada makanan. Blanching bermanfaat untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada buah atau kacang-kacang dan untuk menunjang tampilan warna dan beberapa sayuran. Blanching biasanya dilakukan pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan cara perebusan dan pengukusan. Contoh proses blanching yaitu mencelupkan bahan pangan nabati di dalam air mendidih selama 3-5 menit atau mengukusnya selama 3-5 menit. Kemudian segera dilanjutkan proses pendinginan dengan cara dibenamkan ke dalam air es selama beberapa waktu. Biasanya lama waktu untuk proses pendinginan sama dengan lama waktu yang digunakan untuk blanching. Waktu pendinginan ini tidak boleh terlalu lama karena dapat menyebabkan meningkatnya kehilangan komponen larut air ke dalam air pendingin. Untuk meminimalkan kehilangan komponen larut air atau lisis ke dalam air pendingin, maka proses pendinginan dapat dilakukan dengan menggunakan udara dingin sebagai media pendinginnya. Yang ketiga adalah pengawetan dengan pengeringan, yaitu suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Misalnya tembakau, kopi, teh, biji-bijian. Pengeringan dapat berlangsung dengan baik apabila pemanasan secara merata. Faktor yang mempengaruhi pengeringan yaitu luas permukaan bahan, suhu pengeringan, aliran udara, dan tekanan uap udara. Pengeringan bisa menggunakan alat pengering atau article dryer atau juga dengan menggunakan penjemuran secara langsung atau sun drying. Kedua, pengawetan secara biologis yaitu fermentasi, enzim, dan bakteri laktat. Yang pertama, fermentasi. Cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasikan. Yang kedua adalah enzim, merupakan suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Enzim terdapat pada makanan mentah seperti daging, ikan, susu, buah-buahan, dan biji-bijian. Enzim dapat merubah makanan seperti rasa, warna, bentuk, kalori, dan sifat-sifat lainnya. Enzim yang penting dalam pengolahan daging yang pertama adalah bromelin. Enzim ini berasal dari buah nanas yang berfungsi untuk mengempukkan daging, ya. Aktivitasnya dipengaruhi oleh kematangan buah, konsentrasi pemakaian, dan waktu penggunaan. Sebaiknya gunakan nanas muda, semakin banyak maka semakin cepat proses bekerjanya. Enzim yang kedua adalah enzim papain, yaitu berasal dari getah pepaya yang berumur 2-3 bulan. Fungsinya untuk mengempukkan daging, industri tekstil, industri penyamakan kulit, industri farmasi, dan alat-alat kecantikan. Tiap sadapan pepaya menghasilkan 20 gram getah. Pada satu buah pepaya biasanya dilakukan 5 kali sadapan. Getah diambil setiap 4 hari sekali dengan cara menggoreskan buah pepaya dengan pisau. Yang ketiga adalah bakteri laktat atau Lactobacillus yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri fekal. Bakteri fekal itu sejenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Bakteri laktat bisa hidup di air tawar atau air laut, tanah, lumpur, maupun batuan. Contoh makanannya yaitu oncom, kecap, tauco, serta terasi. Teknik pengolahan berikutnya adalah pengawetan kimiawi, yaitu dibagi menjadi 3 macam. 1. Secara alami, kedua sintesis, yang ketiga adalah pengasapan. Yang pertama yaitu secara alami, diantaranya adalah menggunakan yaitu gula pasir, garam dapur, cuka, bawang putih, kunyit, keluak. Sekarang kita bahas tentang gula pasir. Gula pasir merupakan pemanasan dan pengeringan dari sari tebu. Biasanya dia berwarna putih, tersusun atas 99,9% sukrosa murni. Fungsinya memberikan rasa manis pada benda yang akan kita taburi atau kita masukkan gula tersebut.
Namun sifat gula pasir ini adalah higroskopis atau menyerap air, sehingga sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Sebagai bahan pengawet, penggunaan gula pasir minimal 3% atau 30 gram per kilogram bahan. Contohnya yaitu dalam penggunaan manisan, selai, dodol, permen, sirup, dan jeli. Selanjutnya adalah garam dapur, yaitu senyawa kimia natrium klorida atau NaCl. Berfungsi untuk rasa asin dan sebagai pengawet pada makanan. Dia sama sifatnya dengan gula, yaitu higroskopis atau menyerap air, sehingga adanya garam akan menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi. Penggunaan garam sebagai pengawet biasanya minimal 20% atau 2 ons per kilogram. Contohnya untuk telur asin, ikan asin, asinan sayur, dan kacang tanah. Sekarang adalah cuka. Dia merupakan produk hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter. Contoh jenis cuka diantaranya cuka apel, cuka hitam, cuka aren, dan cuka limau. Cuka yang sering digunakan yaitu cuka masak atau cuka sintesis atau kimiawi dengan rasa asam yang sangat kuat. Biasanya mengandung asam asetat 98%. Cuka digunakan sebagai pengawet biasanya pada acar, kimchi, jelly, dan minuman. Cuka juga dapat mempertahankan warna atau mencegah reaksi browning atau pencoklatan pada buah dan sayuran. Sekarang adalah bawang putih, nama latinnya Allium sativum. Sebagai pengawet, dia dapat menghambat pertumbuhan khamir dan bakteri. Kandungan alicin di dalam bawang putih efektif mematikan bakteri gram positif dan gram negatif. Bawang putih juga bersifat antimikroba. Selain itu mengurangi jumlah bakteri aerob, coliform, dan mikroorganisme lainnya, sehingga ketika ditambahkan ke makanan akan lebih awet. Contohnya, tambahkan bawang putih ke dalam potongan daging atau ikan, kemudian simpan di dalam freezer. Maka ini akan bisa bertahan 20 hari. Selanjutnya adalah kunyit. Dia sebagai pengawet karena berfungsi antibiotik, antioksidan, antibakteri, anti radang, dan anti kanker. Pada kunyit basah, kandungan kurkuminoidnya 3-5%, sedangkan pada ekstraknya yaitu kandungan kurkuminoidnya 40-50%. Penggunaan kunyit disarankan tidak melalui pemanasan, terkena cahaya, dan lingkungan yang basah. Sebaiknya kunyit ditumbuk, digiling, dan diperas airnya. Berikut ini adalah keluak. Nama latinnya Pangium edule renu. Digunakan sebagai bumbu dapur dan memberi warna, serta juga digunakan sebagai pengawet. Contoh sebagai pengawet, ikan segar dengan keluak bisa bertahan hingga 6 hari. Cara penggunaannya: buah keluak dicincang halus, dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam perut ikan yang telah dibersihkan isi perutnya. Pengawetan dengan keluak seringkali dikombinasikan dengan penggaraman dan pendinginan. Pengawet kimia yang kedua yaitu pengawet sintesis bahan tambahan makanan. Sifatnya lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya lebih sedikit. Penggunaannya harus sesuai dengan takaran dan mempunyai efek samping dari pengawet sintesis ini, yaitu efek negatifnya adalah memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet. Contohnya yaitu natrium benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Nama natrium benzoat, nama latinnya Acidum benzoicum, berupa ciri-cirinya yaitu kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, dan pada pemanasan yang tinggi akan meleleh lalu terbakar. Fungsinya yaitu mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Penggunaannya dengan kadar lebih dari 250 ppm dapat memberikan efek samping berupa alergi. Adapun pada konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan iritasi pada lambung dan saluran pencernaan. Berikutnya adalah kalsium benzoat. Bahan pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin atau racun, bakteri spora, dan bakteri bukan pembusuk.
Senyawa ini dapat memengaruhi rasa. Bahan makanan atau minuman yang diberi benzoat dapat memberikan kesan aroma fenol, yaitu seperti aroma obat cair. Kalsium benzoat digunakan untuk mengawetkan minuman, makanan, anggur, saus, sari buah, sirup, dan ikan asin. Bahan ini bisa menyebabkan dampak negatif pada penerima asma dan bagi orang yang peka terhadap aspirin. Kalsium benzoat bisa memicu terjadinya serangan asma. Sulfur dioksida atau SO2. Bahan pengawet ini juga banyak ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Meskipun bermanfaat, penambahan bahan pengawet tersebut beresiko menyebabkan perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Zat pewarna berfungsi sebagai pewarna untuk menarik selera dan keinginan konsumen. Pewarna sintesis contohnya karbon black untuk memberikan warna hitam, titanium oksida untuk memutihkan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengasapan. Proses pengasapan termasuk jenis pengawetan cara kimia. Bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan. Efek pengawetan berasal dari kontak antara komponen asap hasil pembakaran kayu dengan bahan pangan yang diasap. Komponen yang terdapat dalam asap adalah senyawa antimikrobia dan komponen antioksidan. Biasanya teknik pengasapan didahului dengan proses pengeringan dan pengasinan. Sebagai contoh, ikan asap, telur asin bakar. Dengan jumlah pemakaian yang tepat, pengawetan dengan cara kimia pada makanan akan lebih praktis serta lebih dapat menghambat berkembang biaknya mikroorganisme seperti jamur atau kapang, bakteri, dan ragi.